Pemirsa, pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat kelompok tani untuk merebut peluang usaha. Hal itu nampak saat anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip, ikut terjun langsung memanen sekaligus menanam kembali bibit sayuran di Demplot Rumah Bibit Kelompok Wanita Tani atau KWT Sekar Tunjung Pertiwi, Banjar Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga Tabanan. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup itu juga sempat panen bersama KWT Gunang Lestari di Banjar Pasekan, Bedelodan, Desa Dajan Peken Tabanan. Kegiatan panen dan tanam bersama untuk kedua kalinya ini terkait bantuan program pekarangan pangan lestari P2L tahun 2021 yang diterima bersama 42 KWT lainnya di Tabanan yang diperjuangkan Made Urip melalui Kementerian Pertanian. Hasilnya berbagai varietas sayuran hortikultura unggulan seperti cabai, pare, maupun buncis dan kacang panjang bisa dipetik dengan nilai dan mutu memuaskan. Bersama Ketua PAC PDI Perjuangan Marge yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Tabanan dari fraksi PDI Perjuangan Putu Eka Putra Nur Cahyadi beserta IGD Oke Winaya, Koordinator BPP Marge Iwayan Sumadana serta tokoh desa setempat. Ketua KWT Sekar Tunjung Pertiwi Nimade Dian Pertiwi langsung mengucapkan terima kasih kepada Made Urip bersama wakil rakyat lainnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DRS Made Urip dan Pak Tu Eka Nur Cahyadi dan juga Bapak Gede Oke Winaya sudah memberikan bantuan P2L kepada kami di sini di Banjar Dinas Tua, khususnya kepada PKK Banjar Dinas Tua. Koordinator BPP Kecamatan Marge Iwayan Sumadana mengaku sangat bangga dengan perhatian Made Urip karena di Kecamatan Marge telah dikucurkan dana untuk 5 paket program P2L yang disebar di Desa Payangan, Desa Baru, Desa Tua, dan Desa Batanyo serta Desa Petiga. Bantuan ini sangat bermanfaat khususnya bagi para ibu yang keluarganya kena dampak pandemi COVID-19. Pelian adat Desa Tua, Inyoman Budiana menyampaikan terima kasih kepada Made Urip sebagai tokoh sekaligus wakil rakyat di tingkat pusat yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada kerama desa khususnya KWT Sekar Tunjung Pertiwi. Bantuan ini sudah bisa menggerakkan kerama istri menanam demplot sayuran dan bibit hortikultura yang sangat positif di masa pandemi, minimal bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Anus Made Urip MSI selaku tokoh warga masyarakat Titiang sekaligus selaku anggota DPR RI, dan juga Pak Putu Eka Nur Cahyadi dan juga Pak Oke Winaya selaku anggota DPRD Kabupaten Tabanan yang telah memberikan support, telah membantu daripada warga kami khususnya kelompok KWT. Sementara itu, Made Urip mengaku bersyukur bisa bertemu dengan Sri Kandi petani di masa pandemi dan bisa melihat langsung demplot dan pembibitan sayuran. Pihaknya memberikan apresiasi dan penghargaan karena sudah mengelola bantuan dengan baik untuk memperkuat kedaulatan pangan, terutama pangan rumah tangga di subsektor pertanian hortikultura. Bantuan masing-masing senilai 50 juta rupiah tersebut bisa dikelola dan digunakan dengan baik di masa pandemi karena di sektor pariwisata mengalami kelesuan yang sangat luar biasa. Kita sudah banyak bantu di seluruh Bali Puniki tentang P2L Puniki. Jadi kalau di Kecamatan Margo saja sudah dapat di Tuwo, di Susut, kemudian juga di Payangan Kajel, ada juga di Batanyu, Petigo juga. Nah itu masing-masing dapat 50 juta per KWT per kelompok gitu. Nah yang tentu berharap kepada Indonesia dan Sami Peniki, tolong Niki dikelola, diminit dengan baik Peniki. Apalagi pada saat sekarang ini musim pandemi. Made Urip mengaku akan terus membantu para petani dan kerama subak hingga akhir periode tahun 2024 karena masih banyak program yang bisa diakses dan dibantu ke seluruh lapisan masyarakat. Bantuan ini diharapkan terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk semua pekarangan. Jangan sampai ada lahan tidur dan terbengkalai untuk meningkatkan ketahanan pangan karena produknya bisa dijual atau untuk konsumsi rumah tangga. Indrawan, Bali TV.